Selamat pagi, selamat datang di tutorial pendaftaran PMW Universitas Jenderal Soedirman. Berikut adalah langkah-langkah untuk mendaftar PMW UN Soed. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mahasiswa mendaftar di program mahasiswa wirausaha Universitas Jenderal Sudirman. Pertama-tama, teman-teman mahasiswa silakan akses website pmw.kemahasiswaan.unsud.ac.id. Lalu silakan bisa klik mulai dan masuk ya. Sebelum itu, silakan teman-teman mahasiswa baca kegiatan atau timeline yang sudah dijadwalkan oleh tim PMW Universitas ya. Jadi bisa dilihat kegiatan-kegiatannya sampai nanti selesai, diperhatikan tanggal-tanggalnya. Oke. Baik, sekarang kita masuk saja ke halaman login ya. Di halaman login, teman-teman mahasiswa silakan menggunakan akun Unsud ya, dengan email @mahasiswa.unsud.ac.id. Baik, setelah mendaftar di PMW Unsud ya, di sistem PMW Unsud, silakan mahasiswa mengisi nomor telepon dan alamat lengkap dari mahasiswa tersebut ya. Lalu setelah itu bisa dilihat lagi untuk periode yang aktif untuk tahun 2026 seperti ini. Untuk timeline jadwalnya bisa dilihat kembali. Lalu di sini bisa terlihat statistik dari mahasiswa ini ya. Belum ada tim, belum upload proposal ya. Jadi nanti silakan untuk pertama kali bagi ketua yang akan mengajukan proposal PMW ya, silakan untuk membuat tim ya. Nanti untuk anggotanya bisa ditarik atau diassign ke tim dari ketuanya ya. Misalkan saya login sebagai mahasiswa ini, lalu saya akan membuat tim. Nah, di sini teman-teman mahasiswa jika ketua silakan buat tim dulu, lalu jika ingin gabung tim lain silakan bisa memasukkan kode tim itu ya. Jadi yang tahu kode timnya itu adalah ketua. Nanti silakan meminta langsung ke ketua ya. Jadi setelah meminta langsung ke ketua, mahasiswa bisa mengajukan gabung ya, lalu akan di ACC oleh ketuanya nanti ya. Baik, untuk sekarang kita coba sebagai mahasiswa ketua ya di PMW ini, kita langsung saja mengisi ya. Jadi nama timnya apa, lalu deskripsi singkatnya seperti apa ya. Misalnya di sini kita akan memasuki nama timnya ya. Misal nama timnya IoT Manufaktur. Lalu di sini deskripsi timnya adalah misalnya lalu selanjutnya teman-teman bisa memilih maksimal anggota yang akan dibuat nanti ya. Di sini ada pilihannya ya. Nah, di sini ada sudah termasuk ketua. Artinya ketika kita pencet 5 yang paling tinggi, nanti otomatis teman-teman harus memasukkan sisanya ya, 4 anggota ya. Lalu untuk selanjutnya teman-teman bisa pilih dosen pembimbing ya, email dosen pembimbing tersebut untuk dimasukkan ya ke dalam sistem ini. Tapi untuk awalan ketika teman-teman baru membuat proposal, nanti ini bisa diedit ya, tidak harus sekarang ya. Jadi ini bisa dikosongkan dulu ya. Lalu silakan dibuat timnya. Nah, setelah itu kita lihat
sudah terbuat timnya dengan status draft ya. Jadi kalau statusnya draft, teman-teman belum bisa di-assign ke reviewer ya, atau ke penelaah dari proposal yang akan teman-teman upload. Ya, di sini silakan kalau statusnya masih draft adalah status pertama untuk pengajuan PMW ya. Langkah selanjutnya teman-teman silakan memasukkan teman-teman yang lain anggota ya. Misal dari sini bisa masukkan dengan NIM ya. Jika NIM-nya ternyata belum ada, silakan teman-teman bisa memberikan instruksi ke anggota untuk segera login ke sistem ini. Seperti itu ya. Nah, di sini misalnya saya upload ya. Nah, saya ajak teman-teman yang lain misalnya. Nah, misalnya ada mahasiswa yang tidak aktif atau tanpa keterangan, bisa kalau kita tambah tidak bisa ya, karena dia tidak aktif, contohnya seperti itu. Oke, seperti itu. Lalu langkah selanjutnya teman-teman silakan nantinya bisa pilih dosen pembimbing dulu atau upload proposal dulu ya. Untuk upload proposal dan sistematikanya nanti akan dijelaskan pada sesi sosialisasi ya. Jadi nanti bisa diperhatikan untuk aturan dari proposalnya. Baik, seperti itu. Selanjutnya kita tinggal pilih ya dari kategorinya, misal di sini kategori teknologi dan digital. Nah, deskripsi bisnisnya ya, isi abstrak dari proposalnya ya, misalnya seperti itu ya. Lalu untuk filenya nanti silakan diupload ya. Misal di sini kita lihat ya, ukurannya kecil misalnya. Nah, kita bisa upload proposalnya. Nah, untuk itu kita sudah sampai ke proposal, tapi belum bisa diajukan karena pembimbingnya harus diisi terlebih dahulu ya. Misalnya saya akan mengisi pembimbing. Nah, saya misalnya memilih dosen ini sebagai pembimbing ya. Nah, setelah itu diperhatikan anggotanya apakah sudah lengkap atau belum. Ya, kalau belum silakan dilengkapi. Tapi kalau misalnya ternyata cuma anggotanya 2 atau totalnya 3, bisa diajukan reviewer ya. Nah, ketika mengajukan reviewer, teman-teman statusnya akan berubah dari draft menjadi diajukan. Ya, nanti ketika sudah diajukan tidak bisa diedit proposalnya dan tidak bisa ditambah anggotanya. Lalu kalau misal ketua ingin men-share kode tim, nanti bisa dilihat di sini ya, disalin boleh atau di copy biasa juga bisa. Oke, seperti itu ya. Ya, misal sekarang kita ajukan dulu ke reviewer. Nah, oke, sudah selesai sampai sini. Jadi statusnya sudah berubah diajukan. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti silakan di-upload ya, dilakukan sesuai dengan apa yang saya lakukan tadi. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia tidak butuh sekadar mimpi, dunia butuh eksekusi. Jangan biarkan idemu hanya tersimpan di kepala.